Kabupaten Riau ya, yang di sini kami akan menyajikan atau mensosialisasikan kegiatan redistribusi tanah terkait dengan penerbitan SHAT di Desa Yuhu, Kecamatan Ahai, Kabupaten Riau, Provinsi Aceh. Ya. Jadi nanti mohon ya nanti dari sekian asuhan dari masyarakat, dari camat maupun yang lain-lain, tolong kerjasama dalam kegiatan hari ini ya. Baik. Di sini ya perkenalan dulu. Kami sebagai penyaji materi atau kegiatan. Yang pertama saya sendiri lah, Kepala Kantor Pertanahan Riau. Saya Laisarul Amin. Kemudian saya didampingi dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yaitu Pak Emansius Jupang. Kemudian ada lagi saya dibantu dengan Bapak yang satu ini, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yaitu Naresturi Sagedi. Mohon dihargai juga ya Bapak, karena beliau itu ahli di bidangnya masing-masing. Kalau saya cuma mengantarkan mereka saja. Baik, selanjutnya mohon Bapak. Jadi gini ya, latar belakangnya seperti ini. Redistribusi tanah adalah kegiatan dari pemerintah membagikan hak dari tanah dari pemilik dan kepada kelompok. Kemudian nanti outputnya apa? Untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan mendukung kesejahteraan ekonomi. Nah, di sini pelepasan kawasan hutan dalam konteks redistribusi tanah melibatkan pengalihan hak atas tanah yang sebelumnya merupakan bagian dari hutan, kemudian digunakan untuk masyarakat. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah oleh kasih saya. Nanti sebenarnya mohon Bapak Ibu dicermati juga. Baik, next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Emansius Jupang, yang dia itu tak tahu betul terkait hukum. Masya Allah. Baik, untuk dasar hukumnya, yang pertama Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, khususnya pasal 7 yang mengatur objek redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan negara. Untuk yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997. Untuk yang keempat, petunjuk pelaksanaan kegiatan reform tahun 2024 sebagai dasar teknis pelaksanaan redistribusi tanah dalam praktikum. Untuk yang kelima, keputusan Bupati Anggrek tentang pembentukan panitia pertimbangan reform. Keenam, keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Merah Nomor 3 Tahun 2024 tentang penetapan lokasi dan pembentukan pelaksanaan redistribusi tanah. Kalau susun Untuk tahapan redistribusi tanah, yang pertama usulan lokasi berdasarkan hasil P4D. Yang kedua, pembentukan PPL oleh Bupati Riau. Yang ketiga, penyuluhan kepada calon subjek redistribusi. Keempat, inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek. Yang kelima, pengukuran dan pemetaan tanah oleh satuan tugas. Yang keenam, sidang PPL untuk menentukan kelayakan objek dan subjek. Ketujuh, penetapan objek dan subjek redistribusi oleh BPN dan Bupati. Kedelapan, penerbitan SK redistribusi tanah hak milik. Kesembilan, pembukaan hak dan penerbitan sertifikat termasuk pembatasan peralihan hak. Peta administrasi. Peta ini menunjukkan lokasi Desa Yuhu, Kecamatan Ahai, Kabupaten Riau, Provinsi Aceh. Ditandai dengan warna merah dan dikelilingi oleh beberapa desa atau kelurahan lain seperti Marsawa, Gerigi, Jaya Lobas, Petapa, dan lainnya yang dibedakan
X kawasan hutan produksi konversi yang telah dilepaskan. Tanah telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh tim melalui kegiatan DIP4T. Tidak sedang dalam sengketa hukum sesuai peruntukan tata ruang dan telah dinyatakan sebagai tanah negara. Subjek redistribusi yang pertama, perorangan dengan identitas lengkap, nama, usia, NIK, KK, pekerjaan, penghasilan. Yang kedua, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Yang ketiga, telah diverifikasi dalam inventarisasi dan identifikasi formulir dan tabel hasil. Yang terakhir, tidak sedang menerima program redistribusi tanah lainnya. Selanjutnya, hasil penerbitan sertifikat hak atas tanah SHAT. Pasca pelaksanaan redistribusi tanah telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah berupa hak milik kepada subjek yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan sidang panitia pertimbangan landform. Penerbitan sertifikat didasarkan pada SK redistribusi tanah serta didukung data fisik dan yuridis yang telah tervalidasi. Setiap bidang tanah dan telah memiliki nomor identifikasi bidang NIB, buku tanah, dan surat ukur sebagai dasar administrasi pertanahan dengan data memuat ketentuan pembatasan tertentu dalam hal hak guna menjaga tujuan redistribusi. Selanjutnya, dampak dan tindakan lanjut pasca penerbitan SHAT. Penerbitan SHAT memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, pengurangan potensi sengketa, serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima. Selain itu, kegiatan ini memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset. Adapun tindak lanjut yang dilakukan meliputi monitoring pemanfaatan tanah, pengendalian peralihan hak sesuai ketentuan, serta integrasi dengan program pemberdayaan masyarakat akses reform guna memastikan tanah dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Ini untuk contoh peta penggunaan tanah. Ini untuk peta status tanah, peta bidang tanah, peta keliling tora, peta RW. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang telah kita sampaikan tadi terkait dengan kegiatan pasca redistribusi tanah, yaitu penerbitan SHAT. Telah disampaikan oleh kasih saya terkait dengan bagaimana program redistribusi tanah itu berjalan, kemudian penerbitan SHAT itu nanti bagaimana. Nanti tolong nanti dari Bapak Ibu mengkritisi apa yang telah kita sampaikan terkait dengan kegiatan ini, maupun di segi lapangan maupun secara teknis yang dari Bapak Ibu laksanakan nanti. Mohon Bapak Ibu secara lugas atau menyampaikan secara terbuka saja bagi kami nanti untuk meningkatkan kualitas daripada produk redistribusi tanah, yaitu khususnya untuk penerbitan sertifikat. Jadi nanti mohon baik maupun masyarakat, camat, kemudian sekretaris desa, kepala desa, kemudian yang lain-lain, mohon nanti disampaikan apa yang terjadi di lapangan, kemudian selama ini bagaimana kegiatan redistribusi tanah, kemudian nextnya kegiatannya seperti apa, monggo ditindak lanjuti. Mungkin yang pertama mungkin dari perwakilan masyarakat, monggo Bapak Koiron, selaku perwakilan dari masyarakat menyampaikan Pak, ya, bagaimana sih kegiatan redistribusi tanah yang telah dilakukan dan maupun nantinya. Itu Bapak ya? Ya. Ya, terima kasih Bapak Kakang. Jadi di sini saya merasa sangat terhormat Pak
sudah diberi kesempatan disandingkan sama pejabat-pejabat di sebelah saya ini. Jadi di sini banyak titipan pertanyaan Pak dari masyarakat. Jadi mohon izin saya sambil lihat HP Pak, sambil baca grup WA ini Pak, banyak pertanyaan dari teman-teman. Nah, yang pertama Pak, banyak keluhan Pak dari masyarakat Pak, terutama ada tokoh masyarakat Pak yang sudah lama tinggal di sini, bahkan getol sekali terkait redistribusi tanah ini, dan beliau sekarang pensiun. Nah, yang didapatkan sama beliau tanahnya ini sama Pak dengan warga yang baru saja bertempat tinggal di sini, disamakan. Nah, jadi hal ini memicu konflik-konflik kecil Pak dari masyarakat. Baik, mungkin itu dulu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Baik, Bapak akan dijawab oleh Bapak Pisang ya sebagai kasih pengadaan tanah. Mohon Bapak diberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana sih untuk menanggapi hal tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Khairon. Kami memahami bahwa persepsi ketidakadilan ini sering muncul dalam program redistribusi tanah. Perlu kami jelaskan bahwa penetapan subjek didasarkan pada beberapa kriteria seperti domisili, kondisi ekonomi, serta hasil inventarisasi dan identifikasi. Namun kami tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam data awal, terutama jika data yang kami terima belum sepenuhnya akurat. Mungkin ada tanggapan dari yang lain dari kepala desa, monggo menyampaikan. Terima kasih Pak Karan dan tim. Sebelum kami hadir di sini, 1 minggu yang lalu kami telah membuat Google Form karena sebelumnya banyak sekali Pak yang datang, nggak banyak, beberapa yang datang terkait dengan aduan. Sebenarnya kami menghadapi tekanan yang cukup besar. Jadi warga itu menganggap kami yang menentukan siapa yang dapat atau tidaknya tanah redistribusi, objek redistribusi tanah tersebut. Oleh karena itu sebelum kami datang, kami membuat Google Form yang diisi oleh masyarakat yang keberatan, terutama Mas Khairon juga termasuk di dalamnya dan teman-temannya. Jadi intinya itu Pak, kami mendapat tekanan terkait dengan penetapan subjek dan objek dari redistribusi tanah tersebut. Jadi, karena kami kan hanya memberikan data awal, dan kami sebagai jembatan antara kantor dan masyarakat gitu. Jadi anggapannya mereka bahwa kamilah yang menentukan penerima objek tanah redistribusi tanah. Dari Pak Sekretaris Desa ada tambahan Pak? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi menambahkan dari Ibu Kepala Desa, kemarin sempat beberapa hari setelah dari pembagian sertifikat, ada beberapa warga yang langsung menghadap ke loket pelayanan terkait menanyakan
sebagai pihak dari desa, kami juga kebingungan Pak. Jadi kami tidak punya data verifikasi lengkap mengapa sertifikat tanah yang beliau garap ini belum jadi. Jadi kemungkinan kami hanya bisa meredam Pak, meredam dari panas-panas yang dilakukan oleh warga menanyakan gue mengapa sertifikat itu belum jadi. Jadi mungkin ada solusi dari pihak kantor terkait hal tersebut. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Itu menjadi catatan penting bagi kami, mulai dari masyarakat kemudian pihak desa terkait hal yang telah dikhawatirkan seperti itu tadi. Mungkin akan kita perbaiki nantinya ya terkait mekanisme bagaimana daftar calon penerima kita buat lebih transparan, kemudian melibatkan desa sebagai validasi akhir terkait dengan calon penerima, kemudian menyediakan mekanisme pengaduan juga terhadap masyarakat bagaimana nanti pelaksanaan penerbitan tanah sertifikat, yaitu khususnya bisa berjalan dengan baik. Nah, nanti juga kami akan memutuskan bahwa jika ada indikasi ketidaksesuaian, maka kami siap melakukan evaluasi karena program ini harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya untuk desa ini tapi untuk desa-desa yang lain jika ada program seperti ini lagi. Baik, kemudian saya mungkin akan memberikan waktu kepada kecamatan khususnya yang sekarang diwakili oleh Bapak Camat Bobi dari Camat Ahai. Oh, maaf Pak, ternyata Pak Camatnya Bang Raja. Oh, sorry Bang Bobi karena tampaknya lebih lebih cocok camatnya Bang Bobi ya. Ternyata maaf sekali ya saya tidak mengetahui apa. Oke, baik. Tersinggung ini Pak. Oke Bapak, maafkan saya sebagai kantor tidak mengenali Bapak-bapak ini. Oke, maaf. Untuk Bapak Raja sebagai camat ya, Camat Ahai yang di sini sebagai Camat Ahai, monggo Bapak utarakan bagaimana pelaksanaan registrasi bertanah, kemudian langkah selanjutnya untuk menjadi penerbitan sertifikat. Oke, baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin dari saya sebagai camat melihat ada suatu fenomena yang sedikit mengkhawatirkan Pak, bahwa beberapa masyarakat penerima sertifikat ini sudah ada yang melakukan jual beli tanah, bahkan belum menerima sertifikatnya tapi sudah ada transaksi Pak. Ada yang sudah menerima uang, jadi transaksinya dilakukan secara tidak resmi. Nah, itu kan tidak sesuai dengan aturan Pak. Kira-kira bagaimana dari kantor pertanahan atau Bapak sendiri sebagai kepala kantor mengatasi atau mencegah hal ini terjadi, karena kami melihat sudah ada beberapa orang yang melakukan jual beli tersebut tapi tidak melalui jalur yang resmi. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Camat. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Dalam sertifikat sudah terdapat pembatasan peralihan hak, artinya tidak bisa langsung diperjualbelikan. Namun kami akui praktik di lapangan seringkali berbeda. Begitu saja. Mohon maaf ini Bapak Camat Bawakan. Jadi jujur saja Pak, memang yang terjadi di masyarakat seperti itu. Ada yang sudah transaksi di luar sepengetahuan kita semuanya. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, itu realitanya memang seperti itu. Kami butuhnya itu sekarang Pak. Tetangga saya sendiri ada yang menyekolahkan anaknya di Jogja di sekolah agraria. Ya memang butuhnya itu sekarang Pak.
Jadi tidak 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu Pak. Mungkin itu dulu Pak. Dari desa itu karena itu bentuknya sudah sertifikat, jadi untuk peralihan haknya kan ke akta ya Pak. Nah kalau akta itu kan desa tidak bisa mengawasi secara langsung gitu. Karena tiba-tiba tanahnya sudah dipindah tangan, jadi sebenarnya kalau kita mau mengidentifikasi tanah ini punya siapa ya, kita sebenarnya kesulitannya di situ gitu. Atau mungkin dari pihak masyarakat ini ada solusi nggak untuk kita perbaiki gitu. Atau nanti kita adakan rapat aja deh ya bersama Pak Sekretaris Desa ya Pak terkait itu ya. Oke, tambahan Bu. Mungkin mengenai jual beli di sini kemarin sudah sempat saya ditawari Bu. Jadi ada yang BU butuh uang, saya ditawari, tapi berhubung hal tersebut mengenai aturan, walaupun besar itu Bu, uangnya Bu, bisa dibilang nominalnya ya lumayan lah untuk bisa foya-foya. Jadi tetap saya menolak hal tersebut karena tidak sesuai dengan aturan. Itu saja sedikit cerita. Bapak, kalau dari kami, dari pihak desa, nanti kami akan mengadakan penyuluhan lagi untuk penerangan terkait dengan aturan-aturan yang kemarin disampaikan di rapat-rapat sebelum ini. Itu kan selalu ditekankan bahwa tidak boleh dialihkan sampai jangka waktu yang kami tentukan itu kan Pak. Tapi ternyata di kenyataannya ada yang sudah dialihkan. Nanti kami dari pihak desa istilahnya membantu kantor pertanahan untuk memberikan edukasi lagi terhadap masyarakat gitu. Dan memberikan solusi ya. Kalau ini kan dari Pak Khoirul tadi ini Bu butuh dana untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya kan ada hal-hal yang bisa kami cari solusinya selain pengalihfungsian hak yang telah diberikan. Kan banyak beasiswa yang dari KIT yang dari keluarga yang kurang mampu gitu kan, nanti bisa kami usahakan. Nanti setelah ini kami akan mengadakan rapat, akan mengadakan diskusi terkait dengan hal-hal pasca redistribusi tanah begitu Pak. Ya Pak Khoiran ya, aman ya. Baik ya, itu menarik juga ya terkait dengan peralihan hak yang bawah tangan ya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti, tidak bisa melakukan pengawasan secara lebih mendetail ya terkait itu, karena ini menjadi dilema besar ya bagi masyarakat ya. Ada masyarakat itu Bu dan Pak ya, Bu dan Pak. Nah ini tuh kita lihat bahwa dinamika di masyarakat, bahwa masyarakat itu lebih cenderung ke memiliki uang secara instan ya, secara instan, dan bagaimana caranya cepatlah dapat uang. Ternyata masyarakat masih berpikir pendek dalam hal itu menjual belikan bawah tangan, karena peralihan pasti membutuhkan waktu yang lebih. Nah, padahal di reforma agraria itu punya tujuan bagaimana mensejahterakan yang mempunyai tanah. Artinya diharapkan yang mempunyai tanah itu memanfaatkan tanah semaksimal mungkin. Ya sebenarnya menjual itu juga memanfaatkan tanah secara instan yang lebih cepat mendapatkan uang ya sebenarnya. Tapi ya ini dilema besar bagi kita semua. Yang bisa kita laksanakan adalah mengasalkan edukasi kepada masyarakat
ya. Dari sini saya minta bantuan mungkin dari camat dulu, kemudian ke desa, kemudian baru ke masyarakatnya secara langsung. Tapi itu kita usahakan lah, itu kita juga tidak bisa mengawasi secara penuh. Kemudian dukungan ekonomi agar masyarakat tidak terpaksa menjual juga penting Bu ya. Program-program lain lah seperti apalah di desa itu kan bisa membantu. Apalagi sekarang ada koperasi merah putih ya kan, koperasi merah putih ya. Ya mungkin bisa dimaksimalkan koperasi merah putih itu. Saya tidak menyinggung itu ya. Jadi langsung lanjut aja ya. Baik, kita langsung aja ya. Mungkin ada tanggapan lain dari masyarakat lagi, mungkin Bapak, karena Bapak yang menerima nanti ya, menerima nanti sertifikat, dan bagaimana memanfaatkan tanah tersebut ataupun yang lain-lain terkait Bapak laksanakan ya. Karena kami tahunya dari masyarakat yang mempunyai tanah. Saya lagi. Iya. Iya. Bapak. Ya, jadi ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman di grup WA masyarakat Pak. Jadi banyak yang masih bingung Pak terkait batas tanah ini. Kok ada yang merasa kok tanahnya kecil gitu Pak, lihat tanahnya kok kecil, terus yang sebelahnya kok besar gitu Pak. Nah jadi akhirnya ini antar masyarakat ini ada perselisihan kecil gitu Pak. Kira-kira seperti apa solusinya? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak. Secara administrasi, setiap bidang sudah memiliki surat ukur. Namun kami memahami bahwa di lapangan bisa terjadi perbedaan persepsi. Kami siap melakukan pemeninjauan ulang. Nah, seperti yang dikatakan oleh kahis saya terkait hal itu, bahwa nanti bisa kita tinjau ulang, tapi tinjau ulang kembali itu perlu memakan waktu ya juga ya. Maksud saya nanti dari kantor akan melakukan daftar siapa saja ya tanah-tanah yang memiliki perselisihan tersebut, karena tidak mungkin kita melakukan itu satu persatu. Jadi tetap ada peninjauan ulang secara komprehensif, secara menyeluruh tentang hal itu. Karena memang di setiap permasalahan seperti program-program pemerintah seperti TSL dan lain-lain itu memiliki permasalahan yang sama, yaitu perselisihan antara batas bidang tanah terkait juga tumpang tindih. Hal ini ternyata terjadi juga di redistribusi tanah. Mungkin saya juga akan melemparkan ini kepada Bapak Camat, bagaimana menanggapi hal tersebut, atau apakah ada masukan atau pertanyaan lain terkait hal itu. Monggo, Pak Camat. Ya, mungkin permintaannya agar segera diselesaikan Pak terkait masalah sengketa batas ini, karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan menjadi eskalasi yang lebih besar lagi Pak. Bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi kami minta Pak Kasih tadi jawabannya memang tidak ada solusi dari tadi, cuma jawaban cari aman saja. Tolong jawaban yang lebih solusif, karena ini masalah serius Pak. Jadi mungkin itu Pak, tolong segera diselesaikan. Terima kasih. Ya, untuk dari kami ya Pak, kami sarankan penyelesaian ini dilakukan secara bertahap melalui musyawarah desa terlebih dahulu dengan warga-warga, dan nanti dari kepala desa bisa menambahkan untuk masyarakat. Begitu Bapak. Ya, menanggapi jawaban-jawaban yang memang kita tahu ya bahwa praktek di lapangan dengan yang terjadi secara teori itu juga agak berbeda, yang menjadikan dilema besar bagi kita. Tapi hal itu tetap menjadikan pendekatan kita sebagai masyarakat, sebagai kepala desa, kemudian camat, dan itu perlu juga pendekatan masyarakat melalui apa? Melalui musyawarah.
Jadi mungkin ini jadi evaluasi bagi kita semua ya terkait dengan pelaksanaan redistribusi tanah, bagaimana nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, intinya di musyawarah sih. Musyawarah itu harus diutamakan karena mereka itu pasti punya ganjalan-ganjalan terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi nantinya mungkin di kegiatan berikutnya bisa dilaksanakan. Kami juga siap untuk memfasilitasi hal tersebut jika ada musyawarah yang diminta dari masyarakat maupun desa ataupun camat, kami juga siap untuk memfasilitasi jika diperlukan. Nah, sekarang kita mungkin terkait dengan permasalahan tersebut, saya juga minta pendapat nih dari perwakilan dari pemerintah kabupaten, Bang Bobi ya, Bang Bobi monggo, karena Bang Bobi ini orangnya kritis, Bobi Nasution, ya kan, keren, beliau tahu bagaimana celah-celah dari program ini yang harus dibagi seperti apa. Jadi kita perlu sebenarnya sosok seperti Bang Bobi ini, monggo dipersilakan Bapak Bobi selaku dengan pemerintah kabupaten. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya menunggu dari tadi giliran saya ini, kok dapat apa? Baru sekarang. Terus saya juga tadi pagi ditelepon Pak Bupati, tolong wakili saya. Waduh, pagi-pagi tolong wakili saya. Ya mau gimana lagi kan, bos. 2 jam ke desa Yubu ini ya. Saya kebetulan saya juga mau karena desa saya di sebelah perbatasan Lampung. Saya anak sebelah kampung sebelah, desa Guguk. Jadi saya tertarik ke sini biar siapa tahu nanti setelah di sini kan di desa saya begitu. Jadi saya mewakili pemerintah kabupaten ingin menyampaikan bahwasanya dari awal kita sudah berkomitmen untuk bagaimana menjalankan program ini, menjaga program ini agar tepat sasaran dan juga minim potensi masalah. Bagaimana kita penyaringan dari awal di desa, kecamatan sampai di pemerintah kabupaten dengan adanya dukungan dari masyarakat juga tentunya. Terus yang ingin saya komentari itu adalah ketika kepala desa tidak mengetahui atau kurang memperhatikan kegiatan masyarakat terkait jual beli. Ini saya bisa laporkan kepada Pak Bupati, kinerjanya tidak bagus nih kepala desa sama sekdesnya ini. Nanti mungkin bisa ditahan program-program lainnya. Ini menangani satu program saja sudah seperti ini. Baru awal sertifikat keluar sudah terjadi hal-hal yang seperti jual beli. Padahal dari awal kita sudah menekankan tidak boleh. Masyarakat pun waktu itu antusias. Siapa kami tidak akan melaksanakan jual beli sebelum tengah waktunya. Tapi di mana kontrolnya seperti apa? Terutama Bapak Camat juga ya. Tolong sebagai kepala wilayah menengah, tolong dikontrol kepala desa ini. Jika ada laporan terkait hal-hal begitu, tolong ditindaklanjuti dan tolong dilaporkan kepada kami. Kami di sini berharap bagaimana program ini bisa produktif, bisa membuat masyarakat itu mendapatkan keadilan sosial, bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tentunya kami dari pihak BPN siap memfasilitasi dan mengakomodir sebuah bentuk kegiatan yang mendukung lanjutan dari kegiatan redistribusi ini, terutama terkait akses permodalan dan pengembangan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Benar sekali, redistribusi tanah pada dasarnya merupakan bagian dari penataan aset, yaitu upaya untuk menciptakan keadilan dan penguasaan dan pemilikan tanah. Namun, langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan akses reform atau penataan akses. Artinya, masyarakat penerima tanah perlu didukung dengan berbagai fasilitas seperti akses permodalan, pelatihan keterampilan, penyuluhan, bantuan sarana produksi, hingga akses pasar. Dengan adanya akses reform, tanah yang telah dibagikan tidak
hanya menjadi milik secara administratif, tetapi juga mampu dikelola secara produktif dan berkelanjutan sehingga benar-benar meningkatkan taraf hidup masyarakat. Begitu, Pak. Izin Pak Wakil Bupati, Pak Bobi, saya mohon maaf ya segenap desa, kepala desa dan jajarannya karena telah ibaratnya kecolongan gitu ya Pak ya, terkait dengan ketidaktahuan kami tentang masyarakat desa kami sendiri. Begitu kedepannya kami akan berbenah Pak untuk merangkul masyarakat untuk memberikan beberapa informasi-informasi terkait dengan redistribusi tanah ini maupun program-program lainnya yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan oleh pemerintah desa. Terkait dengan pendampingan yang Pak Bobi sampaikan tadi, masyarakat kami butuh pendampingan Pak. Banyak masyarakat yang belum bisa mengelola lahan ini Pak. Jadi saya menyambut baik apa yang disampaikan Pak Bobi tadi. Jadi saya mohon izin arahan ke depannya Pak Camat, Pak Wakil Bupati terkait program ke depannya. Ya, jadi mohon maaf sekali Pak Pemkab, Pak Camat. Yang salah itu kami Pak masyarakat. Jangan dimarah-marahin terus Ibu Kepala Desanya ini. Ibu Kepala Desa ini yang menjembatani kami Pak. Beliau kami pilih Pak, jadi yang memimpin kami. Dan salah-salahin terus Pak. Memang kami yang salah Pak. Terus terkait pendampingan. Nah, untuk menggarap tanah ini Pak, kami siap sekali untuk memanfaatkan tanah ini. Tapi sekali lagi Pak, kami butuh modal Pak. Selain modal juga kami butuh pelatihan-pelatihan mungkin Pak, pengetahuan bagaimana memaksimalkan tanah ini menjadi harapan yang maksimal agar kami masyarakat ini minimal itu naik derajatnya Pak, ekonominya naik. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih dari sekian masukan dan kritikan kepada program ini ya tentunya ya. Karena kita tahu bahwa di lapangan seperti tadi banyak sekali yang tidak bisa melaksanakan pengelolaan tanah dengan baik, malah menjual secara langsung menjual karena mereka pengennya cepat tadi ya. Jadi nanti kami akan evaluasi ya terkait dengan tentunya di saat penerbitan sertifikat atas tanah terkait dari pasca registrasi tanah dari penerbitan sertifikat nanti sebelum memegang sertifikatnya nanti akan kami lakukan pendekatan bagaimana nanti kalau udah menerima sertifikat itu mau diapain sih yang harusnya terjadi seperti itu, tidak hanya langsung main menjual dan kemudian mendapatkan uang yang banyak. Mungkin nanti akan kami lakukan program pemberdayaan ya, program pemberdayaan. Kami juga butuh kerjasama dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, kemudian pemerintah desa tentunya ya Bu ya, karena Ibu yang langsung ya dari masyarakat mengaku salah ya. Gimana juga ya gimana mau aku pengen cepat dapat uang juga Pak ya, jadi ya namanya butuh Pak, butuh Pak ya, namanya butuh Bupati desa juga harus ngasih tahu. Iya sebentar juga Pak juga. Kalau saya marah-marah ya, sebenarnya kami juga belum menyelesaikan dengan baik ya. Tadi program ini belum tersampaikan dengan matang atau bisa dipahami secara menyeluruh. Berarti kami perlu namanya evaluasi nanti bagaimana pelaksanaan program setelah redistribusi tanah seperti apa.
biar nanti sertifikatnya itu bukan disalahgunakan sih, tapi bagaimana memaksimalkan potensi dari sertifikat itu sendiri. Gitu. Baik, mungkin saya akan dengar juga pendapat dari sekretaris desa bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat desa terkait hal tersebut. Kita tahu bahwa kita juga perlu sinergi ya antar kita sendiri. Jadi mungkin Bapak sekretaris desa bagaimana Bapak untuk bisa nanti mengembangkan bagaimana program ini berjalan dengan baik. Mungkin dari segi pertanyaan Bapak kita atau nanti Bapak kasih masukan atau kritikan monggo. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon izin Pak, tadi menanggapi untuk proses setelah redistribusi adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonominya agar bisa hal tersebut tetap dimanfaatkan. Nah, pada permasalahan di masyarakat seringkali muncul banyak sudah melakukan pelatihan-pelatihan, sudah diberikan ilmu-ilmu oleh dinas terkait pertanian, cara penggarapan dan pengelolaan sebagaimana mestinya, tapi tetap namanya masyarakat agak sedikit dapat, bisa dibilang Pak, nggak semuanya Pak, tapi ya adalah satu dua yang tetap tidak memanfaatkan tanahnya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah program tetap berjalan dengan menyampingkan satu atau dua orang itu, atau ada solusi-solusi lain dari pihak kewenangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari sekretaris desa. Sini kami akan melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada masyarakat yang belum dimanfaatkan tanahnya, baik melalui penyuluhan maupun pendampingan teknis. Jika setelah itu masih belum dimanfaatkan sesuai penentukan, akan dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan penertiban agar tetap produktif dan tidak menjadi objek yang terlantar. Kalau dari saya sendiri sebagai camat di wilayah ini siap jika diminta bantuan dari baik dari pemerintah desa maupun dari kantor pertanahan. Jika membutuhkan untuk pengawasan, kami akan mengerahkan bantuan tenaga dari staf kantor camat kami. Dan jika dibutuhkan dukungan-dukungan lainnya, silakan disampaikan saja kepada kami. Kami siap mendukung demi suksesnya program pasca distribusi tanah ini. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, kami selaku pemerintah kabupaten, sebenarnya tadi saya marahnya mau ke masyarakat, tapi saya lihat ini sepuh. Jadi mau tidak mau saya marah kepala desa. Nah, baik, kami dari pemerintah kabupaten tentunya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik terkait pelatihan, pendampingan dan juga nanti hasilnya dapat dilihat. Nah, terkait dengan masyarakat yang pasif tentunya nanti minta tolong desa, kecamatan dan juga para sepuh mungkin bisa mengingatkan, karena kita hadir di sini sebagai perwakilan untuk menjalankan program ini berjalan dengan baik. Terus juga satu hal lagi yang ingin saya tekankan, apabila ada masyarakat yang seperti itu, tolong daftar namanya. Nanti serahkan ke saya
saya tidak lanjuti untuk program-program berikutnya, masyarakat seperti itu tidak akan mendapat program lanjutan di berbagai bentuk kegiatan dari pemerintah kabupaten. Saya tekankan seperti itu. Jadi tolong masyarakat jika ingin maju, jika ingin berkembang, laksanakan sesuai dengan prosedur. Kalau tidak ada lagi bantuan. Mau desa memohon, mau camat, tidak ada. Sama semua, kena semua nanti jadinya. Mungkin itu terkait nanti dengan komunikasi dan lain-lain, saya siap. Butuh apa, saya siap nanti langsung saya komunikasikan. Misalnya butuh komunikasi dengan pihak A, B, dan C, saya siap turun langsung agar cepat. Karena kalau memang bukan pimpinan langsung turun itu biasanya lama. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, kita telah cukup mendengar banyak ya terkait dengan masukan, kritikan maupun pertanyaan-pertanyaan kritis terkait dengan program redistribusi tanah ini. Mungkin dari masyarakat, kemudian dari desa, setelah desa, Bapak Camat dan perwakilan dari Pemkab juga sudah menyampaikan semua. Jadi kami dari kantor pertanahan akan menindaklanjuti yang kita obrolkan sekarang ini. Jadi tadi bisa saya simpulkan bahwa yang pertama kita perlu memperbaiki validitas data terkait penerima sertifikat yang hasil dari redistribusi tanah. Kemudian melakukan pengawasan terhadap peralihan hak setelah mereka masyarakat telah menerima sertifikat secara langsung. Kita upayakan bagaimana mereka mendapat edukasi untuk tidak langsung menjual tanahnya. Kemudian ketiga, melakukan penyelesaian konflik secara kolaboratif, mungkin dari pemerintah kabupaten, kemudian ke camat, ke desa, nanti masyarakat sebagai sesepuh, Bapak ya, Bapak sebagai sesepuh, dikasih pengetahuan kepada Bapak yang anak-anak ini yang masih muda, ya anak-anak sih, kan Bapak yang masih muda ya Pak ya. Nanti saya jewer Pak. Ya, Bapak jewer saja, sepuh, dibagi dengan Bapak. Baik, apa ya, minta bantuannya. Kemudian penguatan tadi ya, dibahas juga penguatan akses reform terkait tanah dan juga yang terakhir adalah transparansi data. Jadi kita juga harus transparan terhadap data tersebut. Jangan sampai kejadian seperti menjual tanah di bawah tanah itu jangan sampai kita abaikan. Ibu desa. Jadi perlu ya pendampingan dari masyarakat, bantuan desa maupun kita junjunglah kegiatan ini agar tersampaikan dengan baik. Karena program pemerintah ini tujuannya untuk mensejahterakan secara langsung, tidak secara instan, tapi berjangka seperti itu. Jadi menjadi komitmen kita bersama. Jadi terkait dengan pendidikan dan lain-lain, membuat dilengkapi datanya secara kolektif dan dikaji ulang, divalidasi ulang terkait dengan nama-nama tersebut. Dan juga tadi benar apa yang dikatakan dengan pemerintah kabupaten, kalau ada masyarakat yang kurang mengikuti peraturan yang telah kita tetapkan hari ini, seperti tadi benar, dikat aja. Ya, tapi kan jangan seperti itu ya. Tapi kan ini sebagai penindakan tegas lah dari pemerintah kabupaten. Ketegasannya Bapak sebagai sesepuh sampaikan juga jangan nakal ya, seperti itu. Ya jangan Pak. Bukan nakal sih, kita sesuai dengan yang kita harapkan ya Pak ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kantor pertanahan Kabupaten Ahai. Jadi terima kasih atas diskusi yang telah kita lakukan hari ini, kemudian menunjukkan kepedulian kita terhadap program redistribusi tanah, ya, terutama terkait dengan pendidikan sertifikat yang akan kita laksanakan. Kemudian kami berharap hasil diskusi ini benar-benar ditindaklanjuti di lapangan, tidak hanya omong-omong doang yang terjadi di negeri ini ya. Jadi monggo kita perbaiki dari skala desa atau skala sesepuh seperti apa ya, kita perbaiki seperti itu ya. Ya dengan demikian tujuan utama kita yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri penyampaian hasil kegiatan
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.